Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami, Integral Education. Hari ini, yuk kita isi videonya dengan selingan ya, mengenai soal-soal asli ya dari UTUL UGM dan SIMAK UI di mata pelajaran matematika dasar. Setelah kemarin kita sibuk di pengetahuan kuantitatif ya dan penalaran matematika, ya kali aja teman-teman banyak nih pasti ya yang pengen ikut ujian mandiri UGM dan UI ya. Nah ini saya punya dua soal yang mau dibahas pada video kali ini. Jadi ini UGM tahun 2019 sama UI-nya juga tahun 2019. Oke, ini soalnya apa ini? Logaritma ya. Terus yang ini mengenai fungsi kuadrat. Oke, jadi teman-teman, kaitannya dengan ujian mandiri ya untuk UGM dan SIMAK UI. Untuk teman-teman, saya punya program les fokus ujian mandiri 2023 ya. Ini kan saya bahas soal cuma sedikit aja, tapi di sini lengkap ya di program ini. Saya berikan ada banyak soal kepada teman-teman mengenai soal asli ujian mandiri dan juga soal-soal pengembangannya dari kami gitu ya, dan tentunya soal-soalnya tetap relevan ya. Nah, di sini periode waktu lesnya adalah tanggal 5 Juni, pendaftarannya sampai 3 Juni ya. Ini untuk rumpun Saintek dan juga Soshum. Nah, ini link pendaftarannya ada di sini ya, ada di deskripsi video. Teman-teman tinggal klik aja, dan ini ada testimoni ya dari teman-teman yang sudah lolos di UI juga dan UGM ya. Fasilitasnya kita punya grup WA dan juga konsultasi soal, ada rekaman Zoom dan juga pembelajaran 8 pertemuan. Yuk kita bahas nomor 1, ini adalah soal dari UGM ya tahun 2019. Hasil penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah berapa? Nah ini ada pangkat ya di dalam logaritma, kebalik ya, ada logaritma di dalam pangkat ya. Gimana ini? Gunakan definisi dari logaritma ya, jadi A pangkat B sama dengan C, ini kan bentuk pangkatnya. Kita ubah ke logaritmanya jadi gini kan. Ingat ya, B pangkatnya ini sama dengan A log C ya, A log C. Nah, ini nih bentuknya seperti ini. A pangkat B gitu ya, X pangkat 4 log X gini, sama dengan C-nya segini. Jadi kalau saya gunakan ya definisi pangkat yang diubah ke logaritma, jadi gimana yang ini? Nah, ini dia ya. B sama dengan A log C. B-nya kan ini nih, 4 log X. Jadi 4 log X sama dengan ini A log C. Jadi A-nya kan ini, A log C segini ya. X log X pangkat 12 per 10 pangkat 8. Ya, gini kan lebih enak dipandang ya. Terus berikutnya saya pengen sederhanakan bentuk yang ini nih, yang ruas kanan. Ini kan pembagian ya, numerusnya dibagi nih 10 pangkat 8. Jadi saya mau tulis dalam pengurangan. Ingat sifat logaritma ya. Kalau numerusnya pembagian seperti ini, boleh saya pisah jadi pengurangan. Jadi X log X pangkat 10 12 dikurang X log 10 pangkat 8. Ini ya. Nah, berikutnya saya pakai sifat logaritma lagi. Sifat yang mana? Jadi 12-nya turun. Ya, 12-nya turun jadi pengali gitu. 12 dikali X log X. Terus berikutnya ini sama 8-nya turun juga jadi pengali gitu ya. 8 kali X log 10. Gitu teman-teman ya. Terus ngapain? Nah, jadi seperti ini gimana nih ceritanya? Jadi 4 log X kan tetap ya. Ini X log X itu kan 1 ya, sifat logaritma ya. X log X itu adalah 1, jadi ini 12 ya. Terus ini 8. Ini kenapa jadi per log X? Karena kita gunakan sifat logaritma juga ya. X log 10 ya, itu sama dengan 1 per 10 log X. Ingat sifat yang itu? Ingat ya. Ingat dong, udah mau utul kok nggak ingat ya. X log 10 itu adalah 1 per ya 10 log X. Jadi gini nih, karena 10 log jadi nggak perlu ditulis itu 10-nya ya. Nah, jadi seperti ini persamaannya. Nah, sekarang ini kan ada yang sama nih, log X log X. Ini saya misalkan sebagai A ya, supaya lebih enak dilihat ya. Jadi persamaannya jadi gini nih, 4A sama dengan 12 min 8 per A. Nah, yang saya lakukan berikutnya, saya kalikan A kedua ruas. Jadi 4A saya kali A jadi 4A kuadrat gini ya. Ini jadi 12A, ini jadi min 8 ya, gini. Nah, terus berikutnya saya pindahkan ke kiri semua ya. Oh, ini malah udah dibagi 4 ya. Jadi saya pindahkan ke kiri gitu ya kan, jadi 4A kuadrat min 12A plus 8 kan gitu ya. Terus saya bagi 4 ya, jadi 4A kuadrat dibagi 4 kan ini. Terus 12A dibagi 4 jadi 3. Ini minus karena udah pindah ya. Terus ini 8 dibagi 4 jadi 2. Ini plus ya, karena ini minusnya udah pindah. Jadi gini nih ya, A kuadrat min 3A plus 2 sama dengan 0. Nah, terus saya faktorkan. Cari bilangan yang dikalikan ketemunya 2 ya, dijumlah ketemunya min 3 ya. Bilangan itu adalah min 2 dan min 1. Jadi A min 2, A min 1. Sehingga saya dapat A sama dengan 2 atau A sama dengan 1. Nah, berikutnya ini mau saya balikin ke bentuk awalnya. Ini kan log X itu sama dengan A ya. Jadi untuk A sama dengan 2, A-nya apa? Log X ya kan. Jadi log X sama dengan 2. Nah, berikutnya kita gunakan apa dari sini? Dari sini ke sini kita pakai apa nih? Ya, kita pakai definisi yang awal ini ya. Kita ngubah dari logaritma ke pangkat. Ya, kalau A pangkat B sama dengan C,
B sama dengan A log C gitu kan. Berarti kalau log X sama dengan 2 gitu ya, berarti X-nya apa? Kalau X itu adalah 10 pangkat 2. Awas ini kalau nggak ditulis basisnya berarti 10 ya. X ya sama dengan 10 pangkat 2 ya, jadi 100. Oh, jadi saya dapat X-nya sama dengan 100 untuk A sama dengan 2. Nah, terus untuk A sama dengan 1 yang ini sama ya, jadi log X sama dengan 1 ya, saya balikin A-nya. Log X sama dengan 1, jadi X-nya gitu adalah 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 ya 10 gitu. Jadi saya dapat nilai X yang ini ada 2 nih, ada 100 sama 10. Nah, yang ditanyakan jumlahnya. Ya udah 100 tambah 10 jadi 110 ya, jawabannya yang D. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Ini kan masih gampang ya, masih soal ujian SMA ini ya. Jadi ya saya harap teman-teman bisa ya. Oke, saya lanjut ke nomor yang kedua. Ini soal UI nih ya, simak UI tahun 2019. Diketahui suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ini dia memotong sumbu y di titik P 0,-1 dan memotong sumbu x di titik Q dan R. Jadi di dua titik ya, diskriminannya lebih dari 0 ya. Jika absis titik tengah QR adalah 3/2, titik puncak kurva tersebut adalah berapa nih? Nah, kita cari data yang gampang dulu deh, yang ini nih. Kan dia memotong sumbu Y di 0,-1 ya. Berarti apa? Kalau saya masukin X-nya 0 ya, Fx-nya adalah -1. Jadi seperti ini. Jadi Fx-nya -1 ini sama dengan Px kuadrat X-nya 0 ya. Jadi P kali 0 kuadrat plus P plus 2 kali X, X-nya 0 ya, ditambah P plus Q min 1. Nah, perhatikan ini kan habis nih, ya kan, kurang 0, 0, 0, 0 kan habis ya. Berarti tinggal min 1 sama dengan P plus Q min 1. Min 1-nya juga habis gitu, sehingga saya dapat P plus Q sama dengan 0 kayak gini ya. Nah, berikutnya saya pengen bongkar informasi yang kedua nih. Kan Fx memotong sumbu X di titik Q dan R ya. Berarti titik Q-nya kan koordinatnya misalkan X1,0 ya. Terus titik R-nya X2,0 ya kan, memotong sumbu X kan berarti Y-nya 0 nih. Terus diketahui absis titik tengah QR itu adalah 3/2. Titik tengah tuh nyarinya gimana sih? Nah, misalkan saya punya angka berapa ya? 2 sama 8. Nah, tengah-tengahnya 2 sama 8 itu berapa? Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, tengah-tengahnya siapa? 5 kan? 5 itu saya dapat dari 2 ditambah 8 dibagi 2 gitu ya. Nah, karena absis titik tengah QR itu 3/2, absis itu X-nya ya BTW ya. Jadi saya dapat seperti ini. Ya, titik tengah kan tadi ya yang saya bilang dijumlahkan bagi 2 atau kali setengah kayak gini. Jadi X1 plus X2 dibagi 2 ya, atau dikali setengah itu sama dengan ini dia, 3/2. Gitu ya. Nah, terus apa nih di sini? 2-nya coret. Nah, coret-coret gitu ya. Jadi tinggal X1 plus X2. Nah, X1 plus X2 apa kalau di rumus persamaan kuadrat ya? Di fungsi kuadrat min B per A ya, min B, B-nya kan ini, B-nya adalah P plus 2, A-nya adalah P ya teman-teman. Untuk yang lupa rumus beginian, buka lagi materi SMA-nya ya, kelas 10 nih kalau nggak salah nih, persamaan dan fungsi kuadrat ya. X1 plus X2 itu adalah min B per A, min dari B-nya ini ya, P plus 2, A-nya adalah P. Jadi ini min dari P plus 2 dibagi P sama dengan 3. Kenapa 3? Soalnya dari 2-nya udah kecoret ya. Nah, terus berikutnya saya kalikan P-nya ke sono. Ya, jadi ini 3P ya, minnya juga saya bawa ke sono. Jadi min 3P sama dengan P plus 2 gini. Saya pindahkan P-nya ke sono jadi min 4P sama dengan 2. Jadi saya dapat P-nya sama dengan min setengah. Oke, saya udah dapat P-nya ini. Nah, berikutnya Q-nya gimana? Q-nya substitusi ke sini nih. Ya, P plus Q sama dengan 0 kan berarti Q-nya adalah min P ya. P-nya saya pindahkan ke sono kan Q-nya berarti min P. Berarti min setengah berapa? Nah, setengah ya. Jadi P-nya min setengah, Q-nya adalah setengah. Nah, berikutnya fungsi kuadratnya berarti apa? Kan P sama Q-nya udah ketemu nih. Ya, PX kuadrat plus P plus 2X plus P plus Q min 1. Nah, gini kan. Pokoknya tinggal substitusi aja deh ya, teman-teman bisa ya. Jadi P-nya min setengah ke sini ya kan. Min setengah X kuadrat terus min setengah tambah 2. Berarti 3/2 ya. 3/2X terus P plus Q. Ya, P plus Q tadi 0. Ya, berarti 0 min 1 jadi tinggal min 1 doang. Gitu ya. Nah, di sini saya dapat Fx-nya. Nah, yang ditanyakan adalah titik puncaknya. Ya gampang dong, tinggal kita masukin ke rumus titik puncak aja. Ini kan rumusnya kan? Ayo, lupa nggak? Lupa ya. Buat yang lupa, inget lagi ya. Buka lagi buku materi persamaan kuadratnya. Ya udah, tinggal saya substitusi aja nih. Kan penghitungannya jadi gini nih. Ya, jadi B-nya itu 3/2. Jadi min 3/2 per 2A. A-nya min setengah. Jadi gini. Koma, ini ya min diskriminan per 4A. Jadi
B-nya 3/2, kuadrat min 4, A-nya min setengah, C-nya min 1. Ya, gini, per 4A ya, A-nya adalah ini, min setengah. Ya, ini min setengah. Terus ini saya hitung. Nah, ini kan minus-minus kan habis ya, bisa membagi. Terus 22 juga coret. Berarti sisa B-nya doang, sisa 3/2-nya doang. Nah, terus yang ini, apa ini? 3/2 dikuadrat dari 9/4. Terus ini min min min. Nah, berarti 3 kali kan minnya, jadi tetap min di sini. 4 dikali setengah jadi 2. Ya, terus yang ini 4 dikali min setengah itu adalah min 2. Nah, sehingga ini min yang di sini dengan min 2 ini bisa menghilangkan ya. Terus yang atas ini 9/4 dikurang 2 itu 1/4 ya, 1/4 terus per 2. Ya, 1/4 dibagi 2 adalah 1/8. Oh, jadi titik puncaknya adalah 3/2, 1/8. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, kerasa kan ya perbedaannya antara soal ujian mandiri UGM dan UI ya. Perbandingannya dengan pengetahuan kuantitatif itu jauh ya. Jadi teman-teman harus perkuat konsepnya ya, latihan soal yang banyak. Dengan cara teman-teman bisa ikut program ujian mandiri yang tadi saya tawarkan. Oke, silakan teman-teman, info lebih lengkapnya ada di link deskripsi. Oke. Jadi sekian video dari saya pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.